Salah satu hambatan peternak untuk scale up itu kan adalah terkait dengan pemasaran ya. Sebenarnya kan banyak peternak yang pinter beternak tapi nggak pinter pemasaran. Kalau kita selama ini menjualnya tidak pernah ke tengkulak, jadi kita jual langsung ke end user. Secara cash flow masuk banget karena harganya kan yang paling tinggi gitu kan, nggak melewati banyak proses tengkulak, kemudian potongan-potongan yang lain kita nggak gitu kan. Perkenalkan, nama saya Hani Wahyu Nugroho. Ini adalah peternakan ayam bahagia. Kita nyebutnya kolase atau singkatan dari kolaborasi pangan sembada. Alamatnya di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Kenapa tertarik di dunia peternakan? Iya, pertama kita gelisah terkait dengan apa yang terjadi di sektor peternakan yang sekarang. Keresahan apa di dunia peternakan ya? Pertama, kita resah tuh terhadap peternak-peternak yang mungkin banyak kan mengeluh tentang kesejahteraan dan sebagainya gitu kan. Terus ternak yang konvensional yang mungkin mau naik kelas susah gitu kan. Nah, di sini salah satunya kita pengen buktiin nih kalau peternak itu sebenarnya bisa naik kelas loh gitu kan. Bisa dijadikan sebagai cuan yang menguntungkan gitu kan, menjanjikan. Kita bisa keren, kita bisa kemudian berdaya, itu bisa tanpa kemudian mengorbankan kesejahteraan dari hewan-hewannya gitu kan. Selama ini kita punya prinsip yang kita pegang gitu kan. Jadi kita saling membahagiakan. Kalau kita membahagiakan makhluk hidup yang lain ya gitu kan, pasti kita juga akan dibahagiakan juga kan, dimudahkan gitu kan. Terus yang kedua, kita punya usaha retail juga sih, retail sayur segar gitu kan. Jadi kita punya kebutuhan untuk menyediakan telur yang benar-benar bagus, kualitasnya terjamin, tapi kemudian tidak mengorbankan kebahagiaan dari makhluk hidupnya. Banyak orang yang bilang ternak itu kan mahal ya modalnya ya, lumayan gitu kan. Jadi pertama disclaimernya ya, kita bukan dari orang tua kaya gitu kan, bukan dari keluarga yang konglo gitu kan, enggak gitu kan. Jadi kita yang bener-bener dari bawah. Saya berasal dari Wonogiri, orang tua saya juga petani gitu kan. Bapak saya itu nggak sekolah gitu kan, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa tuh. Ibu saya itu SMP kan pendidikannya gitu kan. Terus kemudian waktu itu kita mau masuk SMK, saya harus nyari beasiswa itu kan. Akhirnya SMK dapat beasiswa. Terus kemudian kuliah juga sama, saya kuliah dapat beasiswa juga gitu kan. Kuliah saya ngambil jurusan manajemen bisnis syariah. Terus sebelumnya kita bisnis digital ya, kemudian kita merambah ke retail sayur segar gitu kan. Habis itu kita kesusahan cari telurnya. Kita sudah beberapa kali nyari peternak untuk kita ajak mitra, tapi nggak bisa gitu kan. Akhirnya kemudian jalan satu-satunya adalah mencoba untuk beternak gitu kan. Salah satu hambatan peternak untuk scale up itu kan adalah terkait dengan pemasaran ya. Sebenarnya kan banyak peternak yang pinter beternak tapi nggak pinter pemasaran. Kalau kita mulainya nggak dari peternak dulu, kita menyediakan pasarnya dulu. Kalau kita selama ini menjualnya tidak pernah ke tengkulak gitu kan. Jadi kita jual langsung ke end user dari retail telur kita sendiri gitu. Secara cash flow masuk banget gitu kan, karena kita harganya kan yang paling tinggi gitu kan, nggak melewati banyak proses tengkulak, kemudian potongan-potongan yang lain kita nggak gitu kan. Dan sekarang ada satu perusahaan yang mau kerja sama kita untuk mengambil hasil telur dari sini gitu kan. Jadi kita lagi menyelesaikan proses sertifikasinya. Sertifikasi itu kita pakai untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan gitu kan. Jadi kan kita pengen masuk tuh misalkan ke hotel yang membutuhkan telur omega dan cake free. Otomatis kita harus punya sertifikat cake free-nya, kemudian kandungan omeganya gitu kan. Jadi makanya semuanya kita urus. Kalau mau naik kelas juga harus mau tuh ngurusin kayak gitu kan. Dari kandungan telurnya kayak gimana gitu kan. Terus cara merawat ayamnya gimana. Jadi semuanya kita harus urus gitu. Jadi pertama beternak kita nggak ngebangun kandang ya. Jadi kita dulu ada kandang bekas peternakan yang udah nggak dipakai gitu kan. Terus kita beli tuh bekas kandangnya, nggak langsung cash waktu itu. Jadi ngebelinya itu kan dicicil dulu kan, dari berapa sampai kemudian bisa dilunasin itu kan, dibeli kandangnya. Ayamnya juga sama, diisinya pelan-pelan itu kan, dari sedikit kemudian pelan-pelan dibanyakin gitu kan. Tantangan terbesar kalau di kita ayamnya mati banyak karena kita kandangnya belinya udah jadi ya, mesti kan udah ada kandang jadi gitu kan. Jadi kandangnya nggak standar gitu kan, dari ketinggiannya nggak standar, terus air minumnya juga sama banyak yang bocor gitu kan, sirkulasi udaranya juga nggak sesuai. Tapi kan kita pelan-pelan perbaiki tuh, dari yang nggak ideal pelan-pelan tuh diperbaikin pelan-pelan, yaudah deh jalan gitu kan akhirnya.
Dalam bisnis pastikan tidak kita terus untung ya. Pasti ada yang namanya masa sulit, masa susah gitu kan. Ada satu momen tuh. Jadi dulu kita pernah susah banget itu kan. Akhirnya kita untuk memulai usaha lagi itu kan kita harus nggadein rumah mertua gitu kan. Terus kenapa kok nggak kapok gitu kan buat usaha gitu kan? Karena menurut kita punya mimpi besar dalam hal pangan ya. Kolaborasi pangan sembada ini hanya awalan. Sekarang di peternakan, di pertanian, di distribusi, kemudian pemasarannya gitu kan. Dari situ kita belajar tuh. Mental kita kan akhirnya kebentuk tuh. Kadang naik, kadang turun gitu kan. Itu adalah proses, menurut kita adalah proses ya. Sampai kemudian kita dari kegagalan-kegagalan itu, dari error-error itu, pastikan kita belajar tuh. Yaudah pelan-pelan diperbaiki gitu kan. Yang salah bukan usahanya, yang salah bukan apanya. Gagal itu resiko gitu. Tapi kalau kita tidak mempertaruhkan itu, ya kita nggak bisa dapat apa yang kemudian kita pengen gitu kan. Kalau di sini sistemnya itu bebas sangkar ya, jadi bukan peternakan ayam yang di penjara, yang di baterai-baterai gitu, enggak. Tapi ini bebas sangkar gitu kan. Jadi karena basic dasarnya kita pengen membahagiakan makhluk hidup gitu kan. Ya, filosofi dasarnya udah yang penting pertama ayamnya bahagia dulu gitu kan. Bisa dilihat sendiri tuh kan, maksudnya ayamnya kan bisa ini kan, bisa lari-larian, mereka bisa ngobrol kali ya itu mereka. Mereka bisa lari-larian terus terbang gitu kan, bertengger gitu kan, mereka bisa dibebasin gitu kan, jadi mereka bisa explore lah. Karena orang itu nggak stres kali ya gitu kan. Kalau di bebas sangkar kita kan telurnya omega ya, bukan telur biasa, jadi harga jualnya kan juga lebih tinggi kan. Harusnya sih produk yang dihasilkan dari makhluk yang bahagia juga lebih bagus gitu kan. Kalau ukuran satu kandangnya ya, ukuran satu kandangnya itu kurang lebih 52,5, diisi kurang lebih 350 ekor. Tempat telurnya itu kan kita juga belajar dulu ya. Kita belajar tuh tentang tempat bertelurnya gitu kan. Jadi harus gelap, harus nyaman gitu kan. Jadi sama dalam satu ruangan kita kan juga sediakan 20-an tempat bertelur kan ya itu. Dalam satu ruangan, jadi bertelurnya mereka bisa bergantian gitu kan. Tempat pakannya juga sama, jadi tempat pakan kita juga hasil imajinasi gitu kan. Kayaknya belum ada di tempat yang lain mungkin ya. Kalau di ayam bahagia ini perawatan rutinnya ngebersihin tempat minumnya. Jadi tempat minumnya juga sama, kita nggak pakai nipel, tapi kita pakainya pipa kayak gini ya. Jadi ini kan mengalir terus ya. Penyakitnya apa ya gitu kan. Kalau di sini di ayam bahagia, pertama dulu kan kita alasnya pakai sekam ya. Harusnya kan disiapkan dulu skamnya biar siap, nggak terlalu berdebu. Dulu kita masukin sekam langsung dimasukin ayam gitu kan. Jadi masih debunya masih banyak. Jadi karena penyakit snot, nah nafsu makannya jadi berkurang, ayam lemes, ayamnya jadi banyak yang mati gitu kan. Kita kan seiring berjalannya waktu kan juga belajar akhirnya. Dari yang awalnya nggak paham SOP, cuman ngasih makan sama ngasih minum sama vaksin gitu kan. Akhirnya kemudian kita belajar tuh gimana kemudian ngerawat ayam dengan baik tuh kayak gimana. Akhirnya kita belajar tuh pelan-pelan gitu kan. Kita main, kita belajar, kita baca buku. Jadi semua hal yang kemudian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, produksi, kita pasti kalau ada yang lebih bagus pasti kita perbarui gitu kan. Kalau kualitas, ya emang kita ngebuat peternakan dulu itu kan karena pengen menjaga kualitas ya. Kita selalu mengibaratkan ya, kalau peternakan itu yang makan juga kita gitu kan. Kita juga harus menyediakan yang paling bagus tuh gitu kan, yang paling baik. Kalau misalkan kita makan ya udah kita seneng gitu kan. Produksi rata-rata ya dalam ayam bahagia ini kalau normal itu 80-90% dari populasi. Total populasi kalau kapasitas kandangnya itu 14.000. Jadi kalau di peternakan kita itu kita ngebuatnya pakan sendiri. Jadi kita ingin memastikan output yang keluar dari peternakan ini itu dihasilkan dari proses yang benar, dari bahan bakunya, kemudian dari prosesnya pas pembuatannya. Semuanya kita ingin pastikan itu ya bener gitu kan. Kalau misalkan kita makan sendiri kita nggak ragu gitu kan. Ya udah, ya emang itu produk yang bener, yang bagus gitu kan. Beternak itu rasanya gimana ya gitu kan. Beternak itu kan merawat makhluk hidup ya. Dan merawat makhluk hidup itu kita juga harus memperlakukan dia sebagai makhluk hidup. Tidak boleh kita kemudian egois. Kita harus hidup nyaman, enak, tapi yang kita pelihara nggak nyaman, nggak enak kan nggak boleh gitu kan. Jadi kalau beternak itu rasanya gimana, yang menurut kita enak gitu kan, seneng gitu kan. Karena membahagiakan makhluk hidup yang lain kan menyenangkan gitu kan.
Kita pernah kan dalam episode hidup itu kan banyak mengalami banyak hal gitu kan. Dan kita meyakini energi itu kan tidak pernah lenyap, dia hanya berpindah tempat. Kalau kita kemudian ingin dibahagiakan orang, diperlakukan baik sama orang, berarti kita juga harus memperlakukan makhluk yang lain juga dengan baik gitu kan. Kita akan mendapatkan apa yang kita perlakukan ke orang gitu kan. Buat anak muda nih, saya kan juga masih anak muda gitu kan. Buat saya sendiri juga gitu kan, Gen Z apalagi gitu kan. Bisnis yang tidak pernah mati itu adalah bisnis yang kemudian semua orang butuh gitu kan. Kalau bicara semua orang butuh, pasti semua orang butuh pangan gitu kan. Kalau semua orang butuh pangan, otomatis pasti larinya akan ke peternakan, kalau nggak pertanian. Jadi secara pasar, peternakan itu nggak pernah habis selama manusia masih ada. Jadi secara prospek pasar ke depan itu kan pasti sangat dibutuhkan. Jadi pertama itu. Yang kedua, kita ingin membuktikan bahwasannya bangsa ini itu bisa kok gitu kan, berdikari pangannya gitu kan, punya ketahanan pangan yang bagus. Anak-anak mudanya kemudian memandang hal pangan itu adalah hal yang kemudian mulia, masa depan bangsa itu salah satunya ada di sini gitu kan. Apalagi sekarang kita hidup di dunia digital ya. Kita nggak mungkin nggak paham sosmed ya, nggak paham TikTok, nggak paham Instagram, semuanya paham YouTube dan sebagainya. Dengan adanya itu kan kita nggak ada alasan lagi, kita nggak bisa masarin produk gitu kan. Kita tinggal buka HP gitu kan, terus ngevideo singkat, kemudian dikasih caption dan sebagainya. Kemudian kita bisa publish itu, dijadikan sebagai tempat untuk memasarkan produk kita, untuk menaikkan value kita. Jadi nggak ada alasan gitu kan, kita nggak bisa pemasaran gitu. Yang jelas, ayo kemudian mulai aja gitu kan. Kalau kita nunggu ada semangat, ya sudah, kita nggak mulai gitu kan. Harapan ke depan, ternak ini akan terus kita besarkan. Jadi kita ingin memberdayakan lebih banyak lagi orang gitu kan, untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan, untuk bersama-sama juga menyejahterakan makhluk hidup gitu kan. Jadi peternakan ini ke depan kita ingin memberdayakan sebanyak mungkin orang gitu. Teman-teman kalau mau belajar ya kita masih belajar juga gitu kan. Tapi kita sama-sama belajar gitu kan. Kalau mau kesini nggak apa-apa gitu kan. Kita sangat membuka sekali ruang untuk kolaborasi, untuk belajar bersama gitu kan. Kita biasa membagikan proses dari peternakan ini di sosmed kita, di TikTok, di Instagram, di Rumah Telur Kolase. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.